Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'u sunnatahu ila akhiriz zaman. Wa ba'du, faya ayyuhal mu'minun al hadirun, faya ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Sahabat BIM, sahabat BMT BIM Jawa Timur yang berbahagia, yang kami cintai, kami menyapa lewat momen ini dengan sapaan saudara seiman seagama, saudara seiman sebim yang kami hormati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Semoga firman ini menjadi langkah kita untuk selalu bersyukur pada nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kesehatan merupakan bagian dari nikmat yang sangat-sangat nilainya tinggi sangat sekali. Coba kalau kita bayangkan, sakit sehari berapa uang yang kita harus mengeluarkannya. Kita pusing, berapa aktivitas yang kita relakan tanpa kita lalui. Tanpa kita punya uang sama sekali hidup kita bahagia. Tapi insya Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sakit kita akan bisa terobati walaupun andaikan tidak berupaya untuk kita melangkah ke dokter, kita melangkah cari obat, walaupun demikian karena syukur. Andaikan nggak punya uang, kita tanpa usaha lahir andaikan. Tapi karena syukurnya tinggi, banyak hamba-hamba Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bidang materi karena syukurnya juga tinggi. Dalam hal ini, lewat Ramadan yang penuh berkah ini, mari syukur karena nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan. Kita gunakan kesempatan kesehatan ini dengan semaksimal berupaya untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, utamanya ngaji seperti ini. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hadoro, barang siapa yang hadir fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, kataballahu, Allah akan menulis lahu kepada mereka, kataballahu lahu bikulli qadamin, setiap satu langkah dari kaki kita, ibadata sanatin, ditulis pahala ibadah 1 tahun. 1 tahun kurang lebih berapa hari kita hitung sendiri. Ini hanya dibandingkan kita ngaji 1 jam, 30 menit, 15 menit. Tapi kalau kita ikhlas karena ini Ramadan, pahalanya Masya Allah tiada bandingannya. Oleh karena itu kita harus ke sana walaupun kita puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Tapi walaupun wajib, Allah itu sangat-sangat Rahman Rahim, ada kasih sayang khusus pada hamba-hamba yang sebetulnya tidak mempunyai fasilitas yang cukup untuk melaksanakan ibadah puasa. Siapa yang diperbolehkan dari sekian manusia boleh tidak berpuasa walaupun di bulan Ramadan? Satu adalah orang-orang
yang bepergian disebut musafir. Kita kalau dalam bulan Ramadan berpuasa, lalu kita pergi, tapi pergi yang jauh. Kalau hanya pergi ke pasar, hanya pergi ke mall, rumah kita dekat, hanya 1 menit, hanya 1 jam ke sana, hanya berapa langkah ke sana, ya tidak harus kita meninggalkan puasa. Puasa diperbolehkan, tidak harus dan wajib bagi orang yang bepergian adalah pergi yang kira-kira sudah diperbolehkan sholat qashar dan sholat jamak. Kira-kira ukuran kilometer kurang lebih adalah 81 kilometer. Ini yang pertama. Semoga kita nanti atau kapanpun dan sekarang pun tidak menjadi musafir-musafir di bulan Ramadan. Andai kata di bulan Ramadan kita musafir, kita diberi kekuatan yang ekstra, yang lebih, yang super. Kita puasa, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kalian berpuasa itu lebih baik walaupun kondisi musafir, kondisi sakit, kondisi apapun itu lebih baik. Apabila kita semua mengetahui pahala yang sudah tersediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu melihat konteks lelah kita untuk melaksanakan satu ibadah. Para pecinta sahabat BIM di mana saja yang kami muliakan rahimakumullah. Yang selanjutnya, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, man yajuzu alaihil fitru fi Ramadan. Yang kedua adalah asyuyukh, orang-orang tua renta. Orang-orang tua yang kesehatannya tidak maksimal, apalagi dibuat puasa, jalan saja sempoyongan, keterak angin dikit, gelimpangan, orang-orang jalan beberapa langkah harus tumpah. Begini kok disuruh puasa. Lah orang-orang yang seperti inilah, yang tua, yang renta, yang tidak ada kekuatan untuk fisiknya, lebih-lebih melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini boleh bagi orang-orang tua renta, tua tapi tidak punya daya, tidak punya kekuatan yang hebat. Kalau andaikan kita semua, semisal saya ini, saya usia 66 tahun, orang lebih, tinggal hitung bulan 5 nanti, saya sudah menginjak ke 66. Andai kata ada yang di atas kita, ada yang orang yang 80 tahun usianya, tapi kesehatannya masih fit, masih jempolan, masih oke. Insya Allah, kalau mampu puasa, tidak boleh meninggalkan puasanya. Karena asyuyukh al-haram, orang-orang tua yang renta, yang pikun, yang sudah lalai, yang mungkin kekuatan kesehatan fisiknya sudah tidak mendukung kalau dibuat untuk berpuasa. Apalagi mulai fajar sampai maghrib, orang yang kondisinya tidak normal, tua, renta, kadang-kadang nggak makan, jangka 1 jam saja sempoyongan, bahkan dikhawatirkan untuk kehidupannya, mungkin bisa mati dan lain sebagainya, nyawanya bisa terkorbankan. Ini yang boleh tidak berpuasa. Sudah ada 2 saya sampaikan, 1 musafir, 2 orang yang tua renta, asyuyukhul haram. Yang ketiga, orang yang boleh meninggalkan puasa, yaitu hamil, ibu-ibu yang dalam kondisi mengandung bayi dengan tidak mengkhawatirkan orang lain, khawatir dirinya sendiri. Aku nggak kuat kalau hamil. Ya kita sadarlah, karena orang hamil itu bagaikan 2 kepala. 1 kepala yang ada di penglihatan mata kita, kepala yang satu lain di alam arwah, alam roh. 2 kepala yang bisa menyatu kepada ibu, sehingga sangat-sangat
bisa membawa ibu ini kekurangan daya, kekurangan kekuatan, dan terkuras kesehatannya. Andai kata si ibu yang hamil mengkhawatirkan dirinya tidak kuat untuk berpuasa, boleh. Hanya nanti diwajibkan untuk mengqadha. Tapi kalau khawatir keduanya, kekhawatiran bayi ini, kekhawatiran dia sendiri, apalagi hanya dia itu sombong, aku itu kalau puasa oke-oke saja, khawatir nanti bayi yang saya kandung ini kalau saya buat untuk berpuasa nanti lahirnya benceretan, lahirnya nggak bisa lancar. Ini yang wajib mengqadha dan wajib kafarat, wajib kena denda, bayar fidyah, dan wajib mengqadha. Kalau mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri, itu hanya wajib mengqadha. Ini kadang-kadang para ibu-ibu yang kurang mengerti. Yang selanjutnya, yang keempat, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Padahal kalau memang muslim, kalau memang mukallaf, aqil, baligh, wajib hukumnya kita berpuasa. Tapi walaupun demikian, la ikraha fiddin, Allah tidak ada pemaksaan, tidak ada paksaan, dan tidak ada membawa madharat orang-orang yang melaksanakan agama. Diberi kebebasan, bahkan diperbolehkan sesuatu yang wajib kita tinggalkan. Yang keempat adalah al-atsyan, orang-orang yang kondisinya beda-beda orang, beda kondisi. Kata Bang Haji Roma Irama, lain kepala, lain pula hatinya. Lain orang, lain pula kondisinya, kekuatannya. Ini ada orang yang kayaknya itu bugar, kayaknya sehat, kayaknya muda, fisiknya kayaknya kuat mungkin. Tapi ternyata di dalamnya itu ada kekuatan yang kurang kuat sebetulnya. Sering dia itu cara gasane ngelak, cara Jawane dahaga, nggak minum sebentar sudah kelimpung hidupnya. Nggak, kalau dibuat kerja, apalagi yang dia pekerja tani sambil dangir, sambil waktu kita menanam padi di sawah, sehingga itu mempengaruhi dia nggak kuat kalau dia puasa karena dia kekuatan dahaga kurang fit. Ini bahasanya atsyan, boleh tidak berpuasa, tapi nanti bila sudah sehat di kehidupan seterusnya tetap wajib mengqadha terhadap hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Yang kelima adalah orang-orang yang murdiah. Ini juga hampir semua ibu-ibu mengalaminya. Ibu-ibu yang menyusui anak murdiah, anak masih kecil yang masih memerlukan ASI yang betul-betul sehat. Ketika dibuat puasa sangat pengaruh, ASInya nggak subur, atau dia khawatir dirinya nggak kuat. Aku nek tak gawe poso sambil nyusoni, ora kuat lesune aku, ora kuat ngelake aku. Ini boleh ibu seperti ini yang murdiah, ini yang menyusui anak, tidak berpuasa. Tapi nanti setelah Ramadan selesai wajib mengqadha. Ini kalau kekhawatiran terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau khawatir kepada orang lain, bayinya, saya menyusui anak, bagaimana nanti kalau menyusui anak, air susuku ini adalah panas, dimakan bayiku, dimakan anak yang saya susui, menjadi efek tidak sehat. Ini berarti mengkhawatirkan orang lain. Maka ibu yang alasan meninggalkan puasa karena orang lain bukan karena dirinya, nanti setelah bulan Ramadan wajib mengqadha, juga wajib membayar fidyah. Ada 6 semestinya, tapi karena waktu yang diberikan pada saya terbatas sekali, sehingga mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kelebihan yang saya sampaikan di dalam segmen yang terbatas ini. Tapi tetap wallahu, saya mengharapkan kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kita. Nas'alullahal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, khossatan
fi syahri Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih atas perhatian dan pendengarannya dengan baik, dengan khusyuk. Allah yang akan membalasnya dengan setimpal kebaikan, lebih-lebih ini bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.